Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Febri Anggreni Riztia Dewi, NIM 18 13 08 10 06. Saya dari Prodi S1 Kimia. Di sini saya akan membahas mengenai tes awal praktikum biokimia kinetika reaksi enzim. Soal yang pertama, sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim ini. Tujuan praktikum kinetika reaksi enzim ini yaitu untuk menentukan harga Km dan Vmax suatu enzim. Soal yang kedua, jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan. Yang pertama, dibandingkan dengan enzim murni, yang mana dilakukan dengan cara membandingkan enzim yang ingin diukur kadarnya dengan enzim murni, yang sudah diketahui kadarnya. Kadar enzim dinyatakan dengan satuan mg. Sebagai contoh, misalnya enzim murni dengan kadar 2 mg dapat mengkatalisis substrat dengan jumlah tertentu selama 10 detik. Jika memakai enzim yang ingin diukur kadarnya, membutuhkan waktu 20 detik. Maka, kadar enzim yang bersangkutan adalah 1 mg. Pengukuran dengan cara ini jelas membutuhkan tersedianya enzim murni. Yang kedua, mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisisnya. Pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan Vmax dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persen T melalui spektrofotometer 20+, di mana dari persentase T akan diperoleh absorbansi, dan dari absorbansi tersebut dapat dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditentukan nilai V maksimum dan Km. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan V maksimum suatu enzim. Yang dimaksud dengan V maksimum atau kecepatan maksimum suatu enzim adalah yang mana pada kondisi di mana V tidak dapat bertambah lagi dengan bertambahnya konsentrasi substrat. Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Yang dimaksud dengan Km adalah ukuran stabilitas kompleks ES, yaitu kecepatan penguraian kompleks ES sama dengan kecepatan pembentukan kompleks ES. Km sering didefinisikan sebagai tetapan disosiasi reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Soal yang kelima, apakah manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim? Manfaat mempelajari kinetika reaksi enzim adalah membantu menjelaskan cara kerja enzim dan bermanfaat dalam membantu memprediksi bagaimana enzim berperilaku dalam organisme hidup. Konstanta kinetik yang ditentukan yaitu seperti Km dan V maksimum. Sangat penting dipelajari sebagai upaya untuk memahami bagaimana enzim bekerja sama untuk mengontrol metabolisme. Soal yang keenam, bagaimana cara menentukan dengan mudah harga Km dan V maksimum suatu enzim? Pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan V maksimum dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persentase T melalui spektrofotometer 20+, di mana dari persentase T akan diperoleh absorbansi, dan dari absorbansi tersebut dapat dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditentukan nilai V maksimum dan Km. Soal yang ketujuh, tuliskan secara umum serangkaian tahap mekanisme enzimatik. Secara garis besar, ada 3 tahap kerja enzim pada substratnya, seperti yang ditunjukkan pada reaksi berikut. Nah, pertama, substrat melekat pada enzim dengan ikatan non-kovalen, membentuk kompleks substrat. Kedua, enzim melakukan reaksi kimia pada substrat membentuk kompleks enzim produk. Tahap ketiga, produk meninggalkan tapak aktif enzim dan enzim tersebut siap melakukan proses yang sama pada substrat yang baru. Soal yang kedelapan, gambarkan variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi menunjukkan stabilisasi keadaan transisi oleh suatu enzim. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Terdapat perbedaan kurva reaksi katalis yang mana jauh lebih rendah dibandingkan dengan reaksi tanpa katalis untuk menghasilkan produk yang sama. Garis biru menunjukkan kurva aktivasi reaksi dengan menggunakan katalis, dan garis merah menunjukkan energi aktivasi reaksi tanpa katalis. Sehingga, penggunaan katalis dapat menghemat energi yang akan digunakan untuk melakukan suatu reaksi. Soal yang kesembilan, jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michaelis-Menten. Model Michaelis-Menten menggunakan konsep katalis enzim berikut. Nah, enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat atau ES. Kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat, atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dan produk. Konstanta kecepatan K1, K2, dan K3, serta keempat menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik. Dari pengamatan terhadap sifat-sifat beberapa enzim, diketahui bahwa kecepatan awal atau V0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Namun, pada kondisi di mana kecepatan substrat yang tinggi, maka akan memiliki nilai yang maksimum
di mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Adapun persamaan Michaelis-Menten adalah V0 sama dengan V maksimum dikali dengan konsentrasi substrat, kemudian dibagi Km ditambah dengan konsentrasi substrat. 10. Tanpa adanya enzim, maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10 pangkat 7 kali lipat, di mana reaksi yang dikatalisis oleh enzim dapat berlangsung pada kondisi yang biasa, yaitu suhu di bawah 100 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer dan pH yang netral. Jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Hal ini bisa terjadi karena enzim merupakan suatu protein yang mampu mengkatalisis reaksi biologi atau aktivitas biokatalitik. Enzim dapat meningkatkan laju reaksi karena dengan adanya enzim pada reaksi yang terjadi akan memiliki energi aktivasi lebih rendah daripada reaksi biasanya. Enzim membantu reaksi dalam menyediakan jalur reaksi yang memiliki energi aktivasi lebih rendah untuk transisi substrat menjadi produk dibandingkan dengan proses tanpa katalis sehingga enzim sering disebut sebagai katalisator. Enzim sebagai katalisator juga mempunyai sifat-sifat seperti katalis pada umumnya, yaitu ikut bereaksi tetapi pada akhir reaksi akan didapatkan kembali dalam bentuk semula. Enzim dapat bekerja dengan baik apabila berada dalam keadaan suhu optimal agar tidak menyebabkan terjadinya denaturasi dan pH netral, karena enzim dapat berbentuk ion positif, ion negatif, atau ion ganda atau sweeter ion. Dengan demikian, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas bagian aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Selain itu, pengaruh pH rendah atau tinggi dapat pula menyebabkan terjadinya kerusakan enzim yang berakibat menurunnya aktivitas enzim. Soal ke-11. Berikut adalah postulat reaksi kesetimbangan di mana enzim, substrat, dan produk. Jelaskan maknanya. Dari postulat di atas, maknanya yaitu reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim substrat atau ES. Kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim atau substrat atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dan produk. Konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 serta K4 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik. Soal 12. Jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dan V0. Kecepatan awal atau V0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Namun, pada kondisi di mana kecepatan substrat yang tinggi, maka akan memiliki nilai yang maksimum, di mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Bila semua enzim berada dalam keadaan ES atau enzim dijenuhkan oleh substrat atau dengan kata lain semua sisi aktif enzim sudah mengikat substrat, maka laju reaksi akan mencapai nilai yang maksimum atau V maksimum. Kecepatan disosiasi produk dari enzim dan penambahan substrat lebih lanjut tidak akan mempengaruhi V0. Adapun plot V0 terhadap konsentrasi substrat akan berbentuk di hiperbolik yang dapat dilihat dari kurva berikut. Soal 13. Apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut? Inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian, tambahkan larutan buffer fosfat dan larutan tripsin sambil diaduk perlahan-lahan. Yang terjadi pada langkah percobaan tersebut adalah terjadinya perubahan warna yang mana dari larutan yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna kuning. Soal 14. Inkubasi selama 20 menit pada penanas air dengan suhu 35 derajat Celcius dihitung mulai enzim ditambahkan. Lalu reaksi dihentikan dengan penambahan 3 ml larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA dan mengapa diperlukan pengadukan kuat. Penambahan larutan TCA ini berfungsi untuk menghentikan aktivitas enzim tersebut sehingga dapat dianalisis pengaruh konsentrasi substrat terhadap laju reaksi enzimatis. Penambahan larutan TCA berfungsi untuk menghentikan aktivitas enzim mengingat larutan TCA yang bersifat asam, sehingga pada penambahan TCA mampu menyebabkan denaturasi protein baik pada tripsin maupun denaturasi protein dalam kasein. Terjadinya denaturasi inilah yang menyebabkan terbentuknya endapan, sehingga dapat dianalisis pengaruh konsentrasi substrat terhadap laju reaksi enzimatis. Selain menyebabkan terjadinya denaturasi protein, penambahan TCA juga menyebabkan pH larutan menjadi menurun, sehingga kompleks enzim substrat yang terbentuk menjadi tidak stabil dan aktivitas enzim dalam mengkatalisis reaksi hidrolisis protein dalam kasein menjadi terhenti akibat terjadinya penurunan pH. Hal ini mengingat enzim tripsin bekerja secara optimal pada pH 8. Diperlukan pengadukan kuat agar campuran dapat tercampur dengan baik. Soal ke-15. Suatu penelitian tentang enzim diperoleh data sebagai berikut, yaitu konsentrasi S dengan satuan mol per liter.
Data yang pertama 5,0 kali 10 pangkat min 2, yang kedua 5,0 kali 10 pangkat min 3, yang ketiga 5,0 kali 10 pangkat min 4, yang keempat 5,0 kali 10 pangkat min 5, yang kelima 5,0 kali 10 pangkat min 6, dan yang keenam 5,0 kali 10 pangkat min 7. Dan untuk data volume dengan satuan mu mol per liter. Untuk data yang pertama sebesar 0,25, yang kedua 0,25, yang ketiga 0,25, yang keempat 0,20, yang kelima 0,071, dan yang keenam 0,0096. Dan ditentukan nilai Vmax dan Km lewat grafik. Sebelum membuat grafik, kita harus menentukan nilai 1 per konsentrasi S dengan satuan mol per liter dan 1 per volume dengan satuan mu mol per liter yang didapat sebesar untuk data yang pertama 20, data yang kedua 200, data yang ketiga 2000, yang keempat 20.000, yang kelima 200.000, dan yang keenam 2 juta. Untuk 1 per volume didapat data sebesar yang pertama 4, yang kedua 4, yang ketiga 4, yang keempat 5, yang kelima 14,08, dan yang keenam 104,2. Dari data di samping dapat dibuat kurva hubungan 1 per V0 terhadap 1 per konsentrasi substrat sebagai berikut. Kurva yang dihasilkan antara dengan 1 per V0 terhadap 1 per konsentrasi substrat menghasilkan persamaan garis, yaitu Y sama dengan 5E kurang 0,5X ditambah 3,9875. Kurvanya dapat dilihat di slide. Persamaan ini dikaitkan dengan persamaan yang dinyatakan oleh Lineweaver-Burke, yaitu 1 per V0 sama dengan Km dibagi dengan V maksimum dikali 1 per konsentrasi substrat ditambah 1 per V maksimum. Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat ditentukan bahwa Y adalah menyatakan 1 per V0, gradian atau M menyatakan Km per V maksimum, serta intercept atau B menyatakan 1 per V maksimum. Diketahui bahwa harga V maksimum merupakan harga saat X sama dengan 0, sehingga didapatkan hasil 1 per V0 sama dengan Km dibagi dengan V maksimum dikali 1 per konsentrasi substrat ditambah 1 per V maksimum. 1 per V0 sama dengan 1 per V maksimum. Y sama dengan 5E dikurang 0,5X ditambah 3,9875. 1 per V0 sama dengan 5E kurang 0,5 dikali 0 ditambah 3,9875. 1 per V0 sama dengan 1 per V maksimum sama dengan 3,9875, sehingga V maksimum didapatkan sebesar 0,25 mu mol per liter. Sedangkan titik potong pada sumbu 1 per konsentrasi substrat adalah minus 1 per Km, yaitu harga saat Y sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 5E kurang 0,5X ditambah 3,9875. 0 sama dengan 5E dikurang 0,5X ditambah 3,9875. Minus 3,9875 sama dengan 5E kurang 0,5X. X sama dengan minus 3,9875 dibagi dengan 5E kurang 0,5. Dengan demikian, minus 1 per Km nilainya adalah minus 79750. Maka harga Km adalah 1 dibagi dengan 79750. Dan Km didapatkan sebesar 1,25 kali 10 pangkat min 5 mg per mililiter. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah penulisan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.